Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh suatu sukacita kita masih bisa bertemu, kita masih bisa bersama-sama mempermuliakan nama Tuhan, kita masih bisa bersama-sama mengagungkan nama Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, kita tahu bahwa hari ini adalah hari yang sangat luar biasa, yang kita semua anak-anak Tuhan secara khusus di seluruh muka bumi ini boleh memperingati hari yang sungguh menjadi sejarah, hari yang sungguh-sungguh menjadi berkat, menjadi kasih karunia, yaitu Tuhan menyatakan kasih-Nya yang sungguh besar dengan mengirimkan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, untuk mati di atas kayu salib. Di atas palang salib Dia dipakukan, tergantung, mencurahkan darahnya, dan tubuhnya tercabik-cabik begitu rupa. Semua itu hanya Dia lakukan untuk saudara dan saya, karena kasih-Nya begitu besar untuk menebus setiap dosa-dosa umat manusia. Saudara dan saya pada hari ini sungguh-sungguh boleh menikmati kasih karunia Tuhan, boleh menikmati kemurahan dan anugerah Tuhan yang luar biasa, yaitu lewat korban Kristus Yesus Tuhan kita yang sungguh-sungguh menjadi juru selamat kita satu-satunya. Kita patut bersyukur dan mensyukuri seluruh kehidupan kita. Kalau hari ini saudara dan saya masih ada, semuanya itu semata-mata hanya karena kebaikan, hanya karena kasih karunia, hanya karena kemurahan Tuhan yang sungguh ajaib dan sungguh tidak pernah bisa dibandingkan dengan apapun, sebab Dia lebih berharga dan darahnya sangat mahal untuk saudara dan saya. Kita patut bersyukur, saudara-saudaraku. Kita boleh melampaui 1 tahun masa pandemi, dan kita saat ini berada di dalam lindungan kasih karunia Tuhan yang senantiasa melimpah atas hidup kita semua. Nah, saudaraku, tadi saya obrol-obrol dengan seorang kawan. Saya bertanya, kira-kira hari-hari ini yang menjadi dasar kebutuhan manusia itu apa? Lalu anak muda ini berkata bahwa berbicara tentang kehidupan hari-hari ini banyak berbicara tentang kekhawatiran. Nah, saudaraku, saya kemudian berpikir, mengapa seorang yang begitu sangat mudah memikirkan suatu hal, mengkhawatirkan sesuatu hal atas kehidupan ini? Saudaraku, saya berpikir bahwa kita boleh melampaui masa pandemi selama 1 tahun. Dampaknya memang baru terasa hari-hari ini. Begitu banyak terjadi kontraksi-kontraksi keadaan daripada kehidupan kita yang semula begitu nyaman, begitu tidak terganggu oleh hal-hal yang menyebabkan kita hari-hari ini begitu dibatasi dalam pergerakan, di dalam segala aktivitas, di dalam segala hal, saudaraku. Keterbatasan ekonomi, keterbatasan kehidupan rumah tangga, keterbatasan studi hari-hari ini, keterbatasan ibadah pun terjadi. Saya berpikir mungkin itu dampak yang diakibatkan oleh pandemi selama 1 tahun kita lewati. Dan hari-hari ini kekhawatiran muncul begitu rupa karena kondisi ekonomi yang semakin hari semakin tidak menentu, saudaraku. Keadaan ekonomi, perhitungan-perhitungan keuangan yang begitu banyak untuk menanggulangi wabah ini, menanggulangi berbagai hal sosial, jaringan sosial dan lain sebagainya, membuat negara-negara di dunia ini berdarah-darah. Kita tahu hari ini Myanmar juga terjadi pergolakan politik yang begitu luar biasa, dan tidak terlepas dari itu negeri kita pun sama digonjang-ganjingkan oleh berita-berita yang mungkin mengkhawatirkan dan membuat orang begitu miris dan membuat orang begitu terganggu kenyamanan kehidupan ini. Di tengah situasi yang begitu menekan, masih banyak orang yang tega melakukan tindakan-tindakan yang amoral, yang tidak manusiawi adanya. Baik itu korupsi, baik itu perebutan tahta kepolitikan, baik itu juga terorisme, dan hal-hal yang menyangkut intoleransi terjadi di mana-mana, saudaraku. Kita tahu di Amerika terjadi wabah kebencian terhadap orang-orang Asia. Saudaraku, dunia hari-hari ini semakin terpuruk di dalam kondisi moral, di dalam kondisi akhlak, di dalam kondisi budaya, di dalam kondisi kemanusiaan. Negeri yang katanya penuh dengan kekuatan HAM, hari ini di Amerika terjadi gonjang-ganjing, rasis yang terjadi, saudaraku.
Dimanapun saudaraku lari, kemanapun saudara lari, tetap sama situasi dan keadaannya. Satu perkara yang Tuhan ingatkan kepada kita tentang hal kekhawatiran di dalam Matius pasal yang ke-6. Tuhan berbicara banyak hal. Karena itu kukatakan kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Tuhan Yesus katakan, lihat, burung pipit aja gak mengumpulkan makanan, dia bisa makan, Tuhan peliharakan. Lihat, bunga-bunga di padang, bunga-bunga rumput di padang, yang hanya sehari ada kita lihat dan kemudian besoknya hilang terhempas oleh angin. Dia didandannya lebih indah daripada pakaian Raja Salomo, Tuhan katakan. Dan dia katakan, bukankah hidup ini lebih penting daripada semua hal itu? Dan sungguh Tuhan mengingatkan setiap kita pada hari ini bahwa kita pun tidak perlu khawatir. Karena kita tahu kita punya Allah yang begitu hebat. Dia rela mati di atas kayu salib mengorbankan nyawanya hanya demi engkau dan aku. Apalah artinya hanya sekedar makan, minum, pakaian. Itu sungguh-sungguh sangat kecil bagi Tuhan, saudara. Kita patut bersyukur kita punya Allah yang luar biasa seperti itu. Dan mengapa kamu khawatir, Tuhan katakan. Artinya Tuhan tidak ingin engkau dan aku khawatir sedetik pun. Jadi demikian, jika demikian Allah mendandani bunga rumput di padang yang pada hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah akan lebih lagi mendandani kamu, mencukupkan kamu, melindungi kamu, memberkati kamu, memberi kesehatan pemeliharaan kepada kamu, asal tidak bandel, Tuhan bilang. Karena setiap benih, Tuhan bilang, yang ditabur di semak duri. Kenapa, saudaraku? Hal kekhawatiran akan menghimpitnya di onak duri itu. Sebagai gambaran tipu daya kekayaan, keinginan-keinginan, dan kenikmatan hidup, itulah yang mengganggu sebetulnya. Bukan karena Tuhan tidak mau pelihara. Kalau engkau jatuh ke dalam rupa-rupa kekhawatiran, artinya berbagai hal yang menghimpit itu adalah berasal dari dirimu sendiri. Jadi sekali lagi saudara, Tuhan ingatkan, untuk saudara dan saya tidak perlu khawatir. Dan saudara dan saya patut berbenah diri untuk mengintrospeksi diri. Lepaskan keinginan dagingmu. Jangan tertipu oleh tipu daya kekayaan, tahta, atau apapun juga, atau kenikmatan hidup yang membuat saudara saya dan saya nyaman. Ingin sungguh-sungguh dikuasai. Padahal Tuhan bilang, engkau tidak bisa menambah satu hasta saja dalam hidupmu saat engkau merasa khawatir. Jadi artinya nggak ada gunanya engkau khawatir. Bukan solusi, bukan jalan keluar saat engkau khawatir akan segala perkara, segala hal. Solusinya hanya Tuhan. Sebagai sumber satu-satunya yang bisa memberkati dan mampu memberkati saudara dan saya. Memberikan pertolongan kepada saudara dan saya. Memberikan sukacita dan rasa kecukupan dalam segala hal. Saudaraku, jangan engkau tertipu oleh semua keadaan yang berdasarkan kedaginganmu. Biarlah Tuhan berkuasa atas semuanya itu. Ayat 33 dalam Matius pasal 6 tadi katakan, carilah dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka sekalian itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu jangan kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok akan punya kesulitannya sendiri. Hari besok akan punya kesusahannya sendiri. Kesusahan, kesulitan sehari cukuplah sehari, Tuhan bilang. Tetapi bukan kau harus berpangku tangan seperti halnya burung pipit. Dia tidak berpangku tangan nunggu gandum, nunggu jagung jatuh. Dia harus mencari cukup untuk sehari. Dia tidak pernah berpikir yang macam-macam. Dia tidak punya keinginan untuk membeli rumah yang mewah, tempat real estate. Dia sungguh-sungguh menjalani hidupnya. Inilah artinya saudaraku, hidup mengalir bersama-sama Kristus. Mengalir artinya punya tujuan. Dari hulu ke hilir menuju muara kehidupan. Bukan tergonjang-ganjing seperti banjir yang selalu saya katakan. Saat kau mengalir meluap keluar daripada batang airmu yang harus kau lalui, engkau menjadi bencana bagi orang lain. Tetapi engkau harus fokus mengalir tertuju kepada muara kehidupan, yaitu
garis akhir yang Tuhan sudah tentukan bagi saudara dan saya. Jangan engkau khawatir akan apapun juga. Tuhan bilang, apa yang hendak kau pakai, apa yang hendak kau minum, jangan kau khawatir, tidak perlu. Tidak akan menambahkan sehasta pun kekhawatiranmu itu atas jalan hidupmu. Bukan menjadi solusi atas segala kekhawatiranmu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab Ia yang memelihara kamu, bukan hal-hal lain. Tuhan yang memelihara kau dan aku. Mari saudaraku, dengan penuh semangat kita menjalani hidup hari-hari ini. Mari kita bersama-sama bersuka cita menjalani hidup hari-hari ini. Sebab kita tahu saat engkau dan aku tidak khawatir, engkau akan menjadi orang-orang yang lebih daripada orang-orang menang, Tuhan katakan. Sebab misi Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani. Tuhan bilang, aku datang ke dunia ini untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang. Saudaraku, hari ini, hari Jumat Agung ini, dia mempraktekkan, dia menggenapi firman. Dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Bahkan menyerahkan nyawanya bagi engkau dan aku. Saat engkau merasa khawatir, berarti betapa egoisnya dirimu dan diriku. Saat engkau khawatir, engkau tidak sadar bahwa engkau hanya ingin hidup dilayani, bukan melayani. Dan itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Saat engkau khawatir, berarti engkau tidak pernah mencari kerajaan surga beserta kebenaran. Maka pantas dan wajarlah saudaraku tidak mendapatkan apa-apa. Saat engkau mencari kerajaan surga beserta seluruh kebenarannya, maka kau mendapatkan semuanya, ditambahkan semuanya, bahkan yang tidak pernah kau pikirkan. Tuhan berikan bagi kau dan aku. Puji nama Tuhan. Semoga firman ini boleh menguatkan saudara dan saya. Untuk saudara dan saya makin rajin melayani. Melayani Tuhan, melayani sesama, melayani bangsa dan negeri ini di hadapan Tuhan dan di dalam Tuhan. Melayani keluarga kita, melayani gereja Tuhan dan jemaat dan umat Tuhan. Maka engkau dan aku akan menjadi orang-orang yang tidak akan pernah khawatir, karena Tuhan akan memberkati engkau dan aku. Terpujilah nama Tuhan. Selamat Hari Raya Jumat Agung. Selamat memperingati korban Kristus bagi saudara dan saya. Selamat merenungkan kasih kemurahannya dalam diri saudara dan saya, supaya saudara dan saya bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan bisa memberkati banyak orang, supaya nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan yang berkorban di atas palang salib sungguh-sungguh diagungkan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.